Oke, assalamualaikum. Halo semuanya, kali ini kita membahas salah satu situs yang dimana belakangan ini lagi ramai, yaitu Adobe Firefly. Nah, bagi kalian yang memiliki keterampilan di dunia desain grafis dan mungkin kalian kesulitan mendesain seperti itu ya. Nah, kalian bisa menggunakan Adobe Firefly. Tetapi sebelum kita mengulas fitur-fitur yang ada di Adobe Firefly, tentu kita ingin berkenalan sedikit tentang Adobe Firefly itu ya. Jadi Adobe Firefly nanti akan diintegrasikan dengan Photoshop. Tentu saja Photoshop versi terbaru ya di 2023 ya. Dan mungkin di video setelah ini saya akan membuat cara menginstal Adobe dan diintegrasi dengan Firefly ya, yang versi beta ini ya. Oke, kita bahas dulu apa itu Adobe Firefly. Jadi Adobe Firefly itu salah satu layanan yang dikembangkan oleh Adobe. Kita tahu Adobe itu perusahaan besar, mereka sudah mengembangkan banyak sekali tool. Salah satunya yaitu Adobe Photoshop yang kalian kenal, Adobe Illustrator, Adobe Flash, kemudian masih banyak lagi ya tentang produk-produk Adobe yang saat ini. Dan saya kira Adobe ini sudah mulai beradaptasi ya, beradaptasi semenjak kehadiran ChatGPT berbasis AI. Kemudian Adobe mulai tidak ingin ketinggalan dengan teknologi yang sudah semakin cerdas. Mereka kembangkan di produk-produk mereka, yaitu salah satunya Photoshop. Nah, jadi Adobe Firefly ini sebuah perangkat lunak ya, berbasis AI juga, kecerdasan yang baru dikembangkan oleh Adobe ya. Untuk kita yang ingin mendesain menggunakan Photoshop ya, berbeda dengan model AI tradisional ya, yang mengandalkan jumlah data dan kekuatan komputasi yang besar dan terpusat. Nah, Adobe Firefly ini mengambil pendekatan desentralisasi, di mana itu mengandalkan perpustakaan stok Adobe ya sebagai sumber ya untuk gambar nanti. Jadi mereka menyediakan stok gambar di database mereka seperti itu. Jadi waktu kita melakukan generate atau merequest sebuah permintaan gambar tertentu ya, untuk mengubah sebuah gambar, nah itu Adobe sudah menyediakan ya dengan sangat mudah dan cepat karena mereka memiliki stoknya seperti itu. Nah, sehingga Adobe Firefly itu memungkinkan kita nantinya untuk membuat gambar ya, atau mengedit gambar atau efek tes yang sangat berkualitas tinggi ya, dengan tujuan mungkin kalau kita ingin melakukan komersial seperti itu ya. Dan tentu saja tidak ada masalah tentang masalah cipta ya, plagiarisme tidak ada, karena mereka ini punya stoknya seperti yang sudah jelas, punya library, punya perpustakaan stok gambar yang cukup banyak ya, yang sangat banyak lah seperti itu. Oke, kita lihat-lihat di sini ya. Jadi di sini kalian bisa langsung saja ke situsnya, nanti saya tampilkan di deskripsi ya situsnya. Jadi kalian bagi yang pemula-pemula ini ya, kalau penasaran dengan desain ataupun ingin simpel-simpel saja dalam hitungan detik ya, kalian gunakan Adobe Firefly. Tentu saja ini apakah akan mampu menggeser seorang desainer profesional seperti itu ya? Tentu saja tidak ya. Nah, jadi kita bahas di sini perbedaan nanti antara desainer profesional dengan Adobe Firefly ini ya. Di mana untuk desain profesional ya, mereka itu mengandalkan kreativitas ya dan originalitas ya. Untuk profesional ya, kalau profesional tentu saja mereka tidak ingin desain mereka itu sama dengan orang lain. Tentu saja mereka ingin membuatnya itu berbeda, apalagi yang merequest itu perusahaan-perusahaan besar ya. Tentu saja mereka menghindari yang namanya plagiarisme. Nah, jadi mereka bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan spesifik dari klien. Tentu saja seperti itu ya untuk desainer profesional. Nah, kemudian apa lagi untuk desain profesional? Nah, desain profesional itu pemahaman konteks ya dan empati mereka tuh
Ya, desain profesional memahami konteks budaya dan emosi manusia yang tidak dapat dipahami oleh artificial intelligence, ya, ataupun sekarang yang otomatisasi seperti ini ya. Jadi manusia dan manusia itu lebih cenderung apa ya, lebih memahami ya, emosi, budaya, kultur seperti itu. Sedangkan AI tidak, ya. Jadi manusia itu lebih bisa merasakan ya apa yang diinginkan oleh klien mereka, ya. Kemudian apalagi? Kemudian desain profesional itu bisa melakukan perubahan-perubahan ya, atau penyesuaian ataupun perubahan terakhir sesuai dengan kebutuhan klien, ya. Kemudian ya masih banyak nih untuk desainer profesional seperti itu ya. Jadi ini bukan bersaing, tapi desainer profesional dan artificial intelligence yang ada di Adobe ini atau Adobe Firefly ini itu saling melengkapi, tentu saja seperti itu ya, bukan saling kita berdebat bahwa ini lebih bagus dan si B lebih bagus seperti itu, tidak ya. Jadi ini sangat-sangat melengkapi, walaupun yang berbasis AI ini mengandalkan kecepatan ya, kebanyakan seperti itu untuk AI. Jadi AI ini tidak perlu merasakan capek, lelah, berbeda dengan manusia seperti itu ya. Jadi kalau kita perintahkan mereka untuk kerja, ya mereka kerja seperti itu ya. Jadi mereka tuh lebih konsisten kalau AI ya, tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan faktor-faktor lainnya yang dimiliki oleh manusia seperti kelelahan ataupun emosional. Kemudian berikutnya AI juga memiliki analis data yang unggul ya. Jadi kemampuan analis data yang unggul ini dapat digunakan oleh AI untuk menciptakan desain yang sangat opsional seperti itu ya. Nah, kita lihat contohnya kayak gini nih ya. Nah, jika gambar seperti ini maka akan dibuat seperti ini ya. Dan itu hanya AI yang bisa ya. Nah, desain profesional juga bisa, tapi cukup butuh waktu lama untuk mereka berpikir seperti itu ya. Nah, seperti ini dirubah jadi gunung, nah tinggal ketik saja kayak gini, nah langsung jadi seperti itu ya. Nah, apalagi nih kayak teks sketsa, nah ini sketsa nih ya, dengan nggak teks seperti ini maka kita tinggal pilih nih, nah kayak gini, dan kita bisa melakukan editing lagi nih ya, sehingga sketsa teks ataupun sketsa lainnya berupa gambar ataupun objek lainnya bisa kita gunakan AI seperti ini ya. Nah, kemudian apa lagi nih ya. Nah, ini untuk mengedit sebuah video ya, ini mengganti suasananya dan juga bisa menjadi sebuah video ya, gambar tapi menjadi sebuah video nih, sangat menarik nih ya. Nah, jadi kita mengetikkan sebuah perintah teks dalam bahasa Inggris mungkin ya. Kalau di ChatGPT itu bisa menggunakan, bisa deteksi bahasa kita. Kalau Indonesia dia akan menampilkan teks dalam bahasa Indonesia juga hasil outputnya. Nah, jadi ini mungkin masih bahasa Inggris seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Jadi di sini Adobe Firefly itu dia bisa mendeskripsikan apa yang kita inginkan sesuai dengan teks yang kita masukkan seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Jadi bisa membuat template ya ataupun style ya. Jadi untuk membuat konten-konten unik seperti ini ya. Nah, ini langsung berubah bentuk nih ya. Jadi kita bisa masukkan prompt tertentu atau drag and drop ya. Jadi drag and drop kita masukkan teksnya, lalu kemudian kita generate, langsung jadi seperti, tidak perlu waktu yang cukup lama ya, seperti itu ya. Itu keunggulan dari AI ataupun objek 3 dimensi ya. Kita lihat nih objek 3 dimensi nih ya. Ya, kita bisa milih-milih nih. Jadi semua tadi di sini bisa milih nih objek-objeknya nih ya. Setelah desain, diseleksi ya, diketikkan teksnya, kemudian kita bisa pilih, dikasih alternatif ya. Nah, jadi mereka Adobe Firefly ini punya pustaka sendiri ya. Jadi untuk plagiasi sangat-sangat mustahil atau jarang ya. Jadi objek kita pun dari kita sendiri juga boleh, ataupun dari Adobe itu sendiri juga boleh. Kebanyakan dari kita sendiri, kita menyediakan gambar seperti itu ya.
Nah, jadi ini salah satu layanan yang saya rasa akan sangat membantu para desainer atau pemula untuk mendesain objek-objek ataupun foto mereka itu agar lebih menarik, lebih unik, lebih bagus, ya lebih kreatif, ya, dan lebih berbeda dari siapapun. Nah, jadi ini hanya memasukkan kalimat apapun bisa, misalnya jika kita ingin berada di Paris kayak gitu ya, jika ingin mengedit sebuah foto pernikahan, ya tentu saja seperti itu, ingin berada di pantai, meskipun foto pernikahan itu berada di studio, tapi kita ingin bahwa foto pernikahan tersebut mungkin berada di pantai, di mungkin pantai Amerika, Paris ya, yang atau Swiss. Nah, tinggal kita masukkan saja kalimat-kalimatnya atau teksnya, ya, kita seleksi objeknya dan areanya, kemudian kita masukkan kalimat dan generate, dan pastinya akan berubah. Nanti kita akan bahas di tutorial selanjutnya atau penginstalan dulu untuk Adobe dan integrasi juga dengan Adobe Firefly. Nah, seperti ini juga nih ya. Nah, ini ya, jadi kita sediakan objek, kemudian kita gambarkan, kita buat juga rambutnya seperti ini, ada kacamata, sebelumnya tidak ada kacamata, dan generate menggunakan kacamata, dan ada rambutnya di sini ya. Ini rambutnya pirang ya. Nah, ini juga nih ya, kombinasi nih antara sebuah gambar dari Aaron Eastman dan Stark. Nah ini kalimatnya nih ya, kombinasi ini payungnya juga nih, jadi berbentuk payungnya ini sempurna seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan Adobe Firefly ini sesuai dengan kebutuhan dan apa yang sudah ditentukan Adobe di plugin Adobe Firefly ini ya. Jadi kita tinggal seleksi, masukkan teks, dan kita generate, sudah jadi seperti itu ya. Jadi terbentuknya objek itu dari kalimat yang kita masukkan ya, jadi sesuai dengan kalimat yang kita masukkan saja seperti itu ya. Nah, kalian bisa baca-baca di sini apa itu Adobe Firefly lebih lengkapnya, kemudian apa itu AI generatif. Jadi seperti ya, kecerdasan buatan ya, jadi menerjemahkan kata-kata dan inputan lainnya menjadi hasil yang luar biasa. Nah, jadi seperti itu. Nah, apa saja kegunaan dari generator AI ya, nanti kalian bisa baca-baca juga di sini. Oke, jadi kalau untuk daftar, nah di sini kalau tidak salah ya, nah kita coba cari daftar. Nah, ini harus daftar nih ke Firefly dulu nih. Jadi kalau kita mau aksesnya, kita harus daftar dulu ya. Oke, kita coba klik di sini. Nah, ini kita daftar sini. Kita nanti bisa sign in ya, tapi kita bahas-bahas dulu nih ya. Jadi produk apa yang ada di Adobe Firefly? Jadi ini text to image. Nah, text to image itu seperti apa ya? Nah, jadi text to image itu kalau kita klik di sini, ini dia akan menyediakan videonya. Ya, kita bisa nonton. Oke, jadi videonya seperti ini. Oke, apalagi yang belum, yaitu generative fill. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi kita bisa lihat ini ya. Jadi ini untuk misalnya jika kita ingin menghapus jaket, maka kita tinggal apa ya, mengetik saja nih ya, untuk meremove seperti itu ya. Jadi dia akan meremove objek-objek di sekitar kita ataupun yang ada di tubuh kita seperti itu, atau di background seperti ini untuk dihilangkan ya. Nah, jadi contohnya itu seperti ini.
Oke, kemudian kita lihat selanjutnya. Yang selanjutnya ini text effect. Nah, ini akan membuat teks kita ataupun teks di Photoshop nantinya itu memiliki tekstur. Nah, jadi ini sesuai dengan apa yang kita masukkan juga ya di kalimat-kalimat atau prompt yang disediakan. Jadi kita tinggal seleksi teksnya ataupun seleksi semuanya teks yang ada, kemudian kita masukkan kalimat tertentu. Misalnya teks ini ada unsur daun seperti itu ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja dengan apa yang kalian inginkan di teks tersebut agar berubah menjadi lebih bagus ya, seperti itu, atau memiliki tekstur-tekstur tertentu. Nah, jadi ini sudah tersedia nih nanti di Adobe Firefly untuk versi beta ya. Ini juga ya, ini generatif recolor nih untuk nanti apa ya, memperbagus lagi warna atau mempertegas lagi warna yang ada di dalam objek yang sebelumnya seperti itu ya. Jadi ini untuk objek-objek vektor seperti itu ya. Nah, ini dalam eksplorasi, jadi nanti ini dalam bentuk 3 dimensi ya. Jadi kita sediakan objek 3 dimensi dulu, seperti kita menginstal di Blender atau 3D Max atau Unity ya. Silahkan kalian mendesain sendiri seperti ini. Nah, kemudian nanti akan terbentuk seperti ini sesuai prompt ataupun teks yang kita buat atau yang kalian buat. Nah, jadinya kayak gini ya. Ini juga nih masih di explore lagi ya, belum jadi ya. Nanti kita tinggal tunggu saja nih produk-produk dari Adobe Firefly ini ya. Nah, kemudian apalagi nih ya, setelah ini nanti masih banyak sih sebenarnya ya, masih banyak sih. Nah, type prompt ini teks-teksnya. Nah, ini eksplorasi lagi nih ya, masih dalam proses eksplorasi. Jadi kalau yang sudah tersedia itu biasanya kayak generate, ada tombol generate-nya di sini ya. Nah, kalau yang ini biasanya untuk apa ya, jika kita ingin ada objek, sebuah objek ya, ataupun hal lain yang kita ingin jelaskan dalam sebuah teks, misalnya seekor anjing seperti ini ya, kalau dia menghadap ke kiri ya, atau dia sedang duduk. Nah, kita bisa gunakan seperti itu untuk nanti si Adobe ini menghasilkan beberapa objek-objek seperti ini ya, sesuai dengan prompt yang kita masukkan. Jadi kita merequest lah seperti itu, kita meminta gambar ya ataupun objek kepada Adobe Firefly. Nah, ini juga nih untuk vektor-vektor ya, untuk gambar-gambar vektor lebih detail ya, kita seleksi apa yang kita inginkan di gambar ini, apa yang ingin kita ubah ya, seperti itu. Jadi hanya dengan memasukkan teks ini juga banyak ya, dan masih banyak sekali sih untuk Adobe ini, masih dalam eksplorasi, tim mereka sedang bekerja. Jadi kita nanti tinggal tunggu Adobe Firefly yang versi fullnya. Jadi semua ini kemungkinannya masih eksplorasi ya. Ini text to brush ya, sketch to image. Nah, ini sketsa, dari gambar sketsa ke gambar image seperti itu ya. Nah, ini dari gambar pensil seperti itu ya, kita gambar di kertas, kemudian kita upload dan kita generate ke image, bentuk image, dan hasilnya seperti ini ya. Dan sangat luar biasa Adobe Firefly ya.
teknologi AI mereka ini memang sangat-sangat mengubah ya sudut pandang kita tentang desain grafis. Ya tentu saja hanya dengan sekali klik, dan tentu saja ini mempermudah para desainer untuk melakukan generate, dan tidak semua orang ingin ya ataupun mencoba hal-hal seperti ini. Jadi di Indonesia itu 200-an juta penduduk, tidak mungkin semuanya itu bisa mengedit gambar atau menghabiskan waktu untuk didesain-desain seperti ini. Pasti mereka membutuhkan tenaga profesional yang membantu mereka, entah ya mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir soal perkembangan AI, tetap manusia itu pasti dibutuhkan tenaganya, ya pasti, itu 100% itu pasti ya. Jadi jangan khawatir soal itu ya, karena mungkin saja mereka lagi sibuk ya, ataupun malas untuk melakukan editing, walaupun bisa tapi malas. Oh, sudahlah, saya keluarkan beberapa uang, mereka kerjakan ya, dan kita tinggal tunggu hasil saja, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir tentang perkembangan AI saat ini ya. Tetap manusia itu dibutuhkan juga. Oke, mungkin itu penjelasan sedikit tentang Adobe Firefly, kemudian tentang apa ya, pergeseran ya antara profesional desain grafis dan kehadiran Adobe Firefly yang berbasis AI ini. Tentu saja ini sangat melengkapi ya. Nah, jadi tetap nanti kita juga akan membutuhkan desain profesional seperti itu ya, karena dia lebih tahu tentang apa yang kita inginkan ya, kemudian seperti itu. Nah, oke, mungkin ini saja penjelasan tentang Adobe Firefly. Nah, nanti kita akan lakukan registrasi nih ya, untuk kita mencoba tools-toolsnya di part selanjutnya. Kemudian video ini akan dibagi 3 part sih. Jadi part pertama ini penjelasannya, kemudian kita coba registrasi apakah kita bisa menggunakan tools-tools di dalam sini, dan part terakhir kita mencoba menginstal Adobe Photoshop versi terbaru, kemudian diintegrasikan dengan Adobe Firefly ya. Oke, itu saja tutorial hari ini, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.